Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Untuk video yang kedua, melanjutkan materi kita yang sebelumnya, video yang pertama. Untuk joystick sudah dijelaskan, kita masuk yang kedua, touchscreen. Itu difungsi untuk cara menyentuh layar monitor atau pad pada merespon objek program. Ini adalah jenis gambar daripada touchscreen, ya, banyak jenisnya saat ini, dan untuk notebook, laptop juga sudah banyak menggunakan teknologi ini. Yang kedua adalah perangkat input tidak langsung. Jadi saya katakan tadi perangkat input itu terbagi dua, ada perangkat input langsung dan ada perangkat input tidak langsung. Jadi untuk perangkat input tidak langsung, yaitu input yang dimasukkan tidak langsung diproses oleh komputer tetapi direkam terlebih dahulu ke suatu media yang berbentuk simpanan luar. Jadi contoh seperti pita magnetik, ya, disk magnetik ataupun kartu plong. Kita lihat di sini, pita magnetik itu media untuk menyimpan magnetik terbuat dari lapisan tipis yang dapat magnetis pada strip film plastik. Jadi yang panjang dan sempit. Ini contohnya. Jadi ini dimulai daripada tahun 1928, itu di Jerman, ya. Ini adalah contoh daripada pita magnetik. Jadi dulu kok mau nonton film layar tancap, ya, itu biasanya menggunakan pita magnetik. Mau dengar lagu juga biasanya menggunakan pita magnetik, ya, itu kaset, ya, dia bentuknya tipis, ya, warna coklat. Nah, jadi kok kusut, dia biasanya suaranya itu akan rusak. Itu jenis pita ini. Disk magnetik, ya, ataupun penyimpanan magnetik, bahasa Inggrisnya magnetic disk, merupakan peranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Jadi pada saat disk digunakan, ya, motor drive itu berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah alat, ya, yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Jadi ini adalah gambar daripada magnetic disk. Ini merupakan tadi alat, ya, yang digunakan untuk membaca putaran piringan ini. Makanya kita kalau bawa notebook atau laptop itu saat berjalan, ya, sedang apa itu udah rentan sekali rusak, ya, back sector. Kalau sering-sering kita buat seperti itu bisa mengakibatkan, ya, harddisk kita rusak ataupun back sector biasanya. Perangkat keluaran ataupun output merupakan perangkat yang dipakai untuk menampilkan hasil proses. Jadi perangkat output atau perangkat keluaran merupakan perangkat yang terdiri daripada alat-alat yang menerjemahkan perintah yang telah diproses. Jadi, ya, alat-alat yang sudah diproses oleh komputer itu ditampilkan, ya, ke media output itu supaya user dapat membaca, dapat mengerti apa yang sudah dibuat atau apa yang sudah diproses oleh komputer. Apakah yang diinput dengan yang output hasilnya itu sudah sesuai dengan keinginan daripada manusia atau user itu sendiri. Itu contohnya seperti monitor, printer, plotter, speaker, dan lain sebagainya. Jadi monitor itu ada salah satu jenis softcopy device karena keluarannya ada berupa sinyal elektronik, ya. Dalam hal ini adalah tampilan berupa gambar di layar monitor. Jadi untuk jenis monitor sendiri ada monitor CRT, ya. Itu pada tahun generasi 80-an sampai 2000-an itu masih menggunakan komputer CRT. Jadi komputer CRT ini bekerja dengan cara memancarkan sebuah sinar katoda atau elektron dengan kecepatan tinggi di tabung yang tanpa atau hampa udara. Ini jenis daripada monitor CRT. Ini kacanya tebal, ya. Ini kacanya sangat tebal sekali. Jadi nggak gampang pecah. Ini jenis monitor CRT ini dibandingkan dengan jenis komputer saat ini. Terus monitor LCD, ya, tipe monitor paling populer yang masih banyak digunakan, ya, saat ini. Jadi ketika LCD hadir secara perlahan, orang-orang mulai meninggalkan monitor CRT dan beralih ke monitor LCD karena komputer CRT ini, ya, bentuknya besar, berat, ya, dibandingkan dengan yang LCD. Ini jenis pada monitor LCD.
Ya, bentuknya lebih tipis, lebih ringan, daya listrik yang dipakai juga semakin rendah. Monitor TFT ya. Ini monitor jenis ini didasarkan pada aplikasi transistor untuk masing-masing piksel layar. Jadi TFT ini adalah sebuah teknologi layar menggabungkan kristal cair dengan kemampuan menghadirkan gambar berresolusi tinggi. Ini jenis komputer TFT. Ya. Selanjutnya ada monitor LED. Sebagai sebuah monitor merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan dari monitor LCD. Ini jenis ini. Ada berbagai macam fitur dan fungsi yang lebih canggih apabila dibandingkan dengan monitor-monitor sebelumnya, seperti adanya teknologi touchscreen, hemat daya hingga 70% dibandingkan dengan LCD, dan kerapan piksel itu jauh lebih tajam. Ini untuk jenis LED ini. Jadi untuk televisi saat ini lebih banyak menggunakan teknologi LED ya, ataupun LED. Ini jenis daripada monitor LED. DLP monitor ya memiliki prinsip kerja memanfaatkan jutaan micro mirror untuk modulasi cahaya secara digital. Ini cocok untuk mengedit gambar ataupun video ya, ataupun untuk bermain game. Jenis monitor ini. Ini dia jenis monitornya. Ya, touchscreen monitor merupakan layar monitor sentuh ya, menjadi teknologi paling populer seiring dengan maraknya penggunaan ponsel pintar dan tablet. Jadi monitor sentuh ini adalah tipe monitor yang berdiri sendiri dengan teknologi layar sentuh. Ini jenis daripada ya touchscreen monitor. Saat ini udah banyak ya di notebook ataupun laptop yang sudah menggunakan teknologi ini. Selanjutnya adalah jenis monitor plasma. Jadi jenis ini ya pada dasarnya berusaha untuk menggabungkan kualitas gambar LCD yang baik dengan sudut penglihatan CRT yang luas, sehingga menghasilkan sebuah monitor ramping yang bisa dilihat dari banyak sudut pandang. Nah, ini adalah jenis monitor plasma. Ya, ini OLED. Ini jenisnya, nanti silahkan dibaca sendiri di materinya. Selanjutnya ada printer dan plotter. Jadi printer dan plotter itu merupakan perangkat pencetak, merupakan perangkat hard copy yang dihasilkan dari hasil pemrosesan komputer dan input dari penggunanya. Jadi ada 3 jenis ya. Ada dot matrix, ada printer tinta ataupun printer laser. Jadi plotter sebenarnya hampir sama dengan printer, namun biasanya digunakan untuk mencetak gambar, grafik, desain, teknik yang ukurannya besar seperti baliho-baliho. Ya, pencetakannya itu menggunakan plotter, dan plotter ini biasanya ada di tempat-tempat percetakan yang menerima pencetakan spanduk-spanduk besar ya. Ini dia jenis-jenis daripada printer tersebut. Ini dia disebut dengan plotter tadi ya. Ini dot matrix, ini komputer laser ya, dan ini printer biasa. Tadi ada speaker yang merupakan hasil format keluaran tipe audio ya, ada yang bertipe mono dan ada bertipe stereo, termasuk juga jenis speaker aktif dan handset. Ini jenisnya, gambarnya. Perangkat keras ya, ataupun perangkat pemrosesan, Central Unit Processing ataupun CPU. Jadi perangkat pengolahan atau pemrosesan data dalam komputer adalah prosesor. Jadi prosesor ini atau lengkapnya adalah mikroprosesor. Namun umumnya penggunaan komputer menyebutnya sebagai CPU ataupun Central Processing Unit. Kita lihat di sini tugas CPU. Jadi untuk CPU sendiri ya memiliki tugas melaksanakan dan mengawal keseluruhan operasi komputer sehingga dapat dikatakan hampir pemikirannya dilaksanakan oleh CPU. Jadi CPU itu merupakan otak ya bagi seluruh sistem komputer. Ada 3 bagian komponen utamanya, yaitu unit kendali, unit aritmatik, dan logika. Jadi ya dari unit-unit tersebut ya, jenis-jenis tersebut biasanya itu memiliki fungsi dan tugas masing-masing.
Jadi komponen-komponen ini merupakan adalah ya komponen-komponen mikroprosesor. Ya ini awal dulu ya, mikroprosesor jenis ya seperti bentuk IC ya, berkembang dan saat ini dia jenis prosesor itu sama seperti udah dalam teknologi tanam. Jadi ini nggak bisa lagi ya, untuk teknologi saat ini itu bukan lagi hasil kerja tangan, tetapi itu sudah merupakan hasil kerja daripada mesin ataupun robot. Motherboard atau papan induk merupakan perangkat yang paling utama terdapat pada susunan komputer, dikarenakan sebagai tempat bergantung semua komponen dalam komputer. Di sini kita lihat ya gambar daripada motherboard, yang mana pada motherboard ini ya seperti katakan tadi, tempat semua komponen itu terhubung. Bisa dilihat di sini ya, konektor untuk audio ya, suara. Di sini ada konektor untuk RJ45, ini untuk USB ya. Ini yang peta ini adalah soket untuk prosesor. Ini adalah pendingin. Ini adalah slot untuk tempat memori ataupun slot tambahan-tambahan komponen-komponen lain yang kita gunakan di komputer kita. Ini dia ya, bagian daripada CPU. Jadi ini kalau udah rusak ya, ataupun ada alat kecil-kecil yang terbakar atau gimana ya, sebaiknya begitu diperbaikinya dijual langsung gitu ya, karena ini sangat sensitif sekali. Ini jenis motherboard. Soalnya adalah perangkat penyimpanan ya. Jadi perangkat penyimpanan yaitu perangkat ataupun sini disebut sebagai memori, yang merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data dalam komputer. Jadi berdasarkan letaknya, memori komputer ini dibedakan menjadi dua. Ada memori yang letaknya di dalam atau internal memori, dan letaknya di luar ataupun eksternal memori. Itu untuk memori. Jadi ada terbagi dua dia, ada internal dan ada eksternal. Jadi internal itu memori yang diletaknya pada bagian perangkat motherboard. Data yang akan diproses ataupun hasil pemrosesan komputer disimpan di dalam internal memori. Jadi internal memory itu terbagi dua, ada disebut dengan ROM dan ada disebut dengan RAM, Random Access Memory. Ini adalah bentuk daripada RAM dan ini adalah bentuk daripada ROM. External memory ya, itu tidak berhubungan langsung dengan motherboard, disebut dengan eksternal karena biasanya letaknya tidak terhubung langsung. Bahkan ada yang di luar casing ataupun CPU. Jadi eksternal ini selain memiliki sifat penyimpanan yang permanen, ya juga di sini biasanya juga memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, seperti dulu ya floppy disk, hard disk, CD-ROM dan lain sebagainya. Ini dia gambarnya ya, floppy disk ataupun disket ya, ada CD-ROM, ini ada kaset ya, pita ya, ini ada hard disk, ini ada flash disk. Ya, sekarang orang semua beralih ke flash disk yang bentuknya lebih simple, lebih kecil, cuman media penyimpanan juga sangat besar. Itu jenisnya. Jadi CD-ROM ya ataupun CD-ROM ini yaitu digunakan adalah ada CDR, ada CD-RW ya. Sedangkan kalau flash disk itu merupakan memori yang dimakan dengan stick memory. Itu teknologi penyimpanan sekunder yang relatif baru ya, kapasitasnya sekarang juga sudah sangat besar. Multimedia itu merupakan perangkat yang biasa digunakan untuk akses data gambar, suara dan video, game, pengolahan foto digital. Itu contoh seperti software misalnya MP3, MIDI, WAV ya, video, chattingan dan lain sebagainya. Syarat komputer multimedia biasanya memiliki tambahan perangkat seperti sound card, graphic card, speaker, mikrofon ya, software ataupun program aplikasi yang mendukung untuk akses multimedia tersebut. Itu dia ya untuk materi kita tentang beberapa perangkat keras ya, atau pembagian dari perangkat keras. Ada perangkat keras masukan, proses, keluaran dan penyimpanan. Oke, jadi untuk tugas hari ini ada tugas pertama kita, coba Anda buat satu artikel tentang perkembangan perangkat keras
ya perkembangan perangkat keras saat ini udah sampai kemana. Artinya artikel ini bisa dibuat secara tim ataupun kelompok. Jadi satu tim maksimal itu 3 orang, itu maksimal. Ya, maksimal 3 orang, berarti boleh 2 orang, boleh saya sendiri juga boleh. Tapi kalau mau tim itu seperti saya katakan tadi. Itu aja saya rasa untuk pertemuan kita yang keempat, ya. Jangan lupa ya klik tombol subscribe, ya. Bunyikan lonceng untuk mendapatkan materi-materi selanjutnya. Terima kasih ya, semoga semuanya tetap sehat walafiat. Selamat pagi, siang atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.